Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik. Taratat, 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 taratat. Boom. Oke, di sini kita akan membahas soal uraian KTOM lagi, yaitu serial uraian KTOM full score. Nah, di sini kita akan membahas soal kontes terbuka Olimpiade Matematika bulan Februari tahun 2020, yaitu bagian B nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya, yaitu A dan B bermain game. Terdapat N lebih dari 2 buah titik. Tiap langkah, satu pemain menggambar garis yang menghubungkan dua titik. Satu pasang titik hanya boleh dipasangkan oleh satu garis. Seorang pemain dikatakan sebagai pemenang jika pemain tersebut mampu untuk membuat segitiga untuk yang pertama kalinya. Diketahui bahwa A akan memulai permainan dan permainan akan dilakukan secara bergilir. Carilah dengan bukti semua N sehingga A dapat memastikan kemenangannya. B. B dapat memastikan kemenangannya. Jika Anda mengucapkannya, silakan pause video ini untuk Anda coba mengucapkan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini seperti sebelumnya, KTOM itu bisa Anda cek sendiri linknya ktom.tommy.or.id, dan atau Anda bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebenarnya KTOM ini kontes terbuka Olimpiade Matematika yang diadakan secara gratis setiap bulannya. Oke, itu singkat untuk KTOM. Nah, di sini isi video untuk KTOM full score ini yaitu seperti biasa, satu, cara mendapatkan ide. Kemudian dua, pengembangan ide. Kemudian tiga, penulisan. Penulisan ketika saya kontes waktu itu. Kemudian yang keempat, feedback dari KTM pada saat itu. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, di sini bisa kita lihat ini soalnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti ada beberapa titik ya, lebih dari 2 titik. Mungkin bisa kita kasih contoh nih. Nih, yang pertama di sini sudah ada 15 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, sudah ada 15 titik. Nah, kalau kita coba bermain ya, coba bermain nih. Kan yang pertama mulai itu A ya. Coba kita mulai dengan A saat bermain. Idenya coba bebas ya, A memilih garis mana, milih titik yang mana, kemudian dibuat garis gimana, bebas ya. Oke, misalkan A kita ambil yang ini, membuat garis antara dua titik. Nah, ini yang A. Kemudian giliran B. Kalau kita lihat, kalau B membuat garis ini, maka dengan mudah A akan membuat garis ini sehingga A menang. Ya kan? Oke, berarti kita coba B jangan buat di situ, ya kan? Tentunya B akan berpikir tidak akan membuat garis di situ, ya kan? Nah, kalau kita lihat lagi, kalau B membuat garis ini, tentunya sama, A akan dapat memastikan kemenangannya, ya kan? Dengan membuat garis ini, sehingga A menang gitu kan? Nah, artinya B nggak boleh membuat garis ini juga. Nah, coba kalau kita lihat nih, lihat ya. Kalau tadi B menggunakan titik ini, menggunakan titik yang ini, kemudian memilih sembarang titik sehingga terbuat garis, misal titik yang beda di sini, maka tentunya nanti A akan pasti menang, yaitu memilih titik yang dipilih B dengan titik yang dipilihnya sehingga terbuat segitiga sehingga A menang, ya kan? Maka dari itu, karena kalau B memilih titik yang sudah dipilih A, salah satu titik yang sudah dipilih A, B akan pasti kalah, ya kan? Jadi B nggak boleh memakai titik ini atau titik ini untuk membuat garis. Jadi B harus memilih dua titik bebas. Maksudnya titik bebas tuh titik yang belum dibuat garis. Nah, jadi yang ini sama ini nggak boleh dipilih B, biar B nggak kalah gitu kan. Tujuannya biar nggak kalah. Nah, sehingga B harus milih dua titik bebas lainnya. Ya, kita pilih bebas. Misal B milih sini, bebas ya. B milih garis, membuat garis ini. Jadi,
Di sini A belum bisa memastikan kemenangannya, ya kan? Nah, kemudian sekarang giliran A. Nah, dengan cara yang sama, tentunya A nggak bakal milih titik yang sudah dipilih B. Kenapa? Karena di sini kalau A memilih misal ini ya, A memilih salah satu titiknya yaitu ini, kemudian memasangkan dengan titik lainnya, maka B dapat memastikan kemenangannya, ya kan? Caranya sama. Jadi A jangan memilih titik yang sudah dipilih. Ini hilang. Nah, jadi A juga tidak akan memilih titik yang sudah dipilih. Jadi nggak akan milih titik ini, nggak akan milih titik ini, nggak akan milih titik ini juga, nggak bakal milih titik ini juga. Karena kalau milih titik ini kemudian titik lainnya, ya tentunya bakal jadi segitiga juga. Jadi seperti sebelumnya tentunya A bakal seperti B pemikirannya, yaitu nggak bakal milih titik yang sudah dipilih. Jadi akan memilih dua titik bebas. Misal sini ya. Kemudian lagi kembali ke giliran B. Tentunya B dengan cara yang sama nggak bakal milih titik yang sudah dipilih. Jadi B akan memilih dua titik bebas. Titik bebas tadi sudah dijelaskan ya, titik bebas adalah titik yang belum dibuat garis. Oke, berarti di sini kalau misalkan B pilih sini, kemudian sekarang giliran A. Dengan cara yang sama ya A nggak bakal milih titik yang sudah dipilih, yaitu memilih dua titik bebas. Misal ini dengan ini. Ini A. Nah, kemudian giliran B. Giliran B memilih dua titik bebas lagi nih, yaitu misal memilih dua titik ini. Ini adalah B gitu. Kemudian lagi giliran A nih. A tentunya akan milih dua di antara tiga ini, yaitu misal ya, misal milih ini gitu. Nah, kemudian B, nah seperti sebelumnya, B kan harusnya memilih dua titik bebas biar nggak kalah, ya kan? Untuk menghindari kekalahan, ya kan? Tapi di sini kok titik bebasnya tinggal satu. Berarti kan dengan terpaksa B harus memilih minimal satu titik yang udah dibuat garis. Jadi karena cuma tinggal satu, padahal dia butuhnya milih dua untuk membuat garis, ya kan? Maka B harus ya minimal memilih satu titik yang udah dipilih, ya kan? Jadi ya apa apapun yang terjadi, apapun titik yang dipilih B, misal titik ini, ini sama ini, dibikin B, maka dengan demikian giliran selanjutnya membuat A menang dengan memilih titik ini, dua titik ini, ya kan? Jadi segitiga, jadi A udah pasti menang. Nah, di sini berarti kelihatan kan gimana cara memastikan kemenangan untuk game ini. Gimana? Untuk menghindari kekalahan kita nggak boleh mereka nggak boleh memilih dua titik yang sudah dipilih. Jadi mereka harus memilih dua titik bebas. Nah, mereka akan kalah ketika tersisa satu titik bebas atau sebenarnya kalau tersisa 0 titik bebas mereka juga akan kalah, ya kan? Jadi kalau tidak ada dua titik bebas atau lebih, pasti giliran tersebut akan kalah, ya kan? Udah kelihatan kan gimana cara menentukan kapan A menang, kapan B menang, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 2 nih. Ya, di sini kembali ke titik-titik kosong. Titik-titik yang belum ada garisnya. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakan mulai yang A. Yang A ditanya adalah kapan A dapat memastikan kemenangannya. Semua tentukan N sehingga A dapat memastikan kemenangannya. Oke, kalau kita lihat tadi kan gilirannya bergantian ya, gilirannya A, kemudian B bikin garis, terus A balik lagi bikin garis gitu kan. Jadi A ada di urutan ganjil, ya kan? A ada di urutan ganjil, B ada di urutan genap, ya kan? Nah, supaya A menang, jadi apa? Kalau kita lihat sebelumnya, yang menang adalah yang terakhir kali membuat garis dari dua titik bebas, ya kan? Nah, karena tadi kan ini yang terakhir ya, yang A ini memilih dua titik bebas yang terakhir, kemudian B nggak bisa memilih dua titik bebas, jadinya B kalah, ya kan? Seperti yang dilihat tadi. Berarti di sini kan supaya A menang, berarti yang giliran terakhir memilih dua titik bebas adalah A, supaya A menang, ya kan? Paham kan? Artinya apa? Artinya banyaknya titik yang dipilih waktu masih bebas dua titik
ini kan sorry. Maksudnya gini. Berarti banyaknya giliran berapa? Banyaknya giliran adalah ketika A terakhir kan gilirannya A, B, A, B. Ketika A yang terakhir gitu, A dan seterusnya sampai B, A, B, A terakhir gitu. Ya kan? Jadi sehingga ketika sampai A terakhir yang memilih dua titik bebas, tersisa satu titik bebas atau nol titik bebas. Jadi tersisa nol titik bebas atau satu titik bebas. Karena kalau tersisa dua titik bebas masih bisa dilanjutkan ya. Jadi supaya A menang, tadi kan A harus yang terakhir membuat garis dari dua titik bebas. Berarti ketika udah A ya yang terakhir gitu, tersisa 0 atau satu titik bebas sehingga B pasti kalah ya kan. Giliran B milih garis, terus sudah kepilih garis yang membuat dia kalah, ya A udah milih membuat garis yang dia akan menang gitu kan. Artinya di sini kan banyak gilirannya ganjil kan. A B A B A B A B A B A B A B A B terus A gitu. Berarti kan di sini ada 2K plus 1 giliran dengan K bilangan bulat. Ya kan? Artinya di sini ada ganjil giliran. Padahal di sini tiap giliran itu mereka memilih dua titik. Ya kan? Artinya banyaknya titik itu sama dengan di sini karena ada 2K plus 1 giliran, jadi 2K plus 1, kemudian tiap giliran dipilih 2 titik, dikali 2, ditambah titik yang tersisa, yaitu 0 atau 1, ya kan? 0 atau, berarti atau banyaknya titik adalah 2K plus 1 dikali 2 ditambah 1, ya kan? Ini. Nah, artinya di sini A akan menang ketika banyaknya titik adalah, oh ya banyaknya titik kan N ya. Di sini N buah titik. Berarti N sama dengan, di sini kita hitung 2K plus 2. Atau N sama dengan, di sini kita hitung 4K ya, sorry. 2K kali 2 berarti 4K. Berarti ini 2K plus kali 2, ini 4K plus 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa A akan memastikan kemenangannya ketika N sama dengan 4K plus 2 atau N sama dengan 4K plus 3, ya kan? Di sini paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke B, yaitu B dapat memastikan kemenangannya. Tentunya ya caranya sama. Di sini B akan menang ketika B adalah yang terakhir memilih dua titik bebas. Ya kan? Jadi pilihan A, B dan seterusnya, terus B, A, kemudian B yang terakhir memilih titik bebas sehingga kemudian tersisa 0 atau satu titik bebas. Nah, di sini kalau kita lihat banyaknya giliran berarti berapa? Banyaknya giliran tentunya adalah genap. Ya kan? Atau kita bisa tulis dengan 2K. Kenapa genap? Ya karena kan ini gantian-gantian ya. A, B. Terus A, B. A, B, A, B. Kalau B terakhir ya tentunya B genap ya kan. Jadi 2K giliran dengan K bilangan bulat. Nah, di sini artinya ya seperti tadi banyaknya titik atau N itu sama dengan banyaknya giliran 2K dikali, karena tiap giliran itu memilih dua titik ya dikali 2, kemudian ditambah sisa titiknya yaitu 0 atau N sama dengan 2K dikali 2 ditambah sisa titik bebasnya adalah 1 gitu. Ya kan? Artinya di sini ya N sama dengan 4K atau N sama dengan 4K plus 1. Jadi ketika N sama dengan 4K atau N sama dengan 4K plus 1, dapat dipastikan B itu menang, ya kan? Kemudian untuk 4K plus 2 dan 4K plus 3 ya A yang menang gitu kan. Jadi ini udah memuat semua nilai N. Nah, jadi di sini paham ya untuk mengerjakan soal game ini. Menarik kan untuk mengerjakannya? Oke, sekarang kita lanjut ke penulisan. Nah, gimana tuh cara kita menuliskan sesuatu yang ada di ide kita, ada di otak kita dalam bentuk tulisan, sehingga dapat dipahami oleh semua orang, ya kan?
Oke, sekarang di sini penulisan saya ketika saat kontes waktu itu. Nah, di sini mohon maaf sekali karena ini tulisannya mungkin tidak terlalu bagus ya, tapi semoga aja bisa terbaca oleh Anda ya. Nah, di sini ini kan tulisan saya ya. Mohon maaf kalau masih kurang bagus. Oke, langsung aja kita lihat penulisannya di sini yang A. A dapat memastikan kemenangannya. Nah, di sini saya tulis jawab akan dibuktikan A dapat memastikan kemenangannya ketika. Nah, di sini saya langsung bilang bahwa akan dibuktikan gitu. Akan dibuktikan bahwa A dapat memastikan kemenangannya ketika N sama dengan 4K plus 2 atau N sama dengan 4K plus 3 dengan K elemen Z. Z di sini harusnya ini K elemen Z non negatif. Bilangan bulat non negatif ya. Seharusnya gitu sih. Nah, kemudian perhatikan bahwa untuk menjadi pembuat segitiga pertama, oh ya, ini harusnya pembuat segitiga pertama ya. Berarti perhatikan bahwa untuk menjadi pembuat segitiga haruslah pada permainan sebelumnya sudah ada satu titik yang terhubung dengan dua titik. Maksudnya gimana? Oh ya, terhubung garis dengan dua titik. Maksudnya ya kita lihat tadi kalau misal satu titik ini udah terhubung garis dengan dua titik ini ya tentunya berikutnya akan menang, ya kan? Jadi berikutnya akan menang gitu kan. Oke, kemudian di sini sehingga untuk memenangkannya hanya memberi garis pada dua titik tersebut. Nah, di sini oke, saya ulangi ya. Nah, maksud dari ini kan eh ini misalnya ada tiga titik gini. Perhatikan bahwa untuk menjadi pembuat segitiga haruslah pada permainan sebelumnya atau giliran sebelumnya sudah ada satu titik yang terhubung garis dengan dua titik. Misal titik ini yang terhubung dengan dua titik ini, ya kan? Nah, sehingga untuk memenangkannya hanya memberikan garis pada dua titik tersebut, yaitu dua titik ini, ya kan? Jadi menang gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk menghindari kekalahan, nah ini dijelaskan gimana cara menghindari kekalahannya. Untuk menghindari kekalahan, para pemain akan menggambar garis pada titik-titik yang belum terpasang garis. Oke, jadi menggambar garis pada titik-titik yang belum terpasang garis. Nah, maksudnya ya seperti yang kita lihat tadi, kalau ini udah ada garis, misalnya ada titik lagi, titik bebas gini kan. Misal titik ini udah dibuat garis ya, titik ini udah terpasang garis. Ya kita jangan memilih titik yang ini, kita harus memilih titik yang bebas yang belum terpasang garis. Jadi ini gitu kan. Ya kan seperti yang kita udah dijelaskan tadi ya. Kemudian permainan pertama A akan memilih dua titik dan membuat garis. Kemudian B akan memilih dua titik berbeda. Jadi kalau A milih ini tentunya B akan memilih dua titik yang lainnya. Jadi dua titik yang bebas gitu. Yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian dilakukan terus-menerus sehingga tak ada dua titik yang bebas dari garis. Ya kan? Seperti sebelumnya idenya kan juga gitu. Jadi cara menulisnya gitu ya. Dilakukan terus-menerus sehingga tidak ada dua titik yang bebas dari garis. Untuk itu, untuk memastikan kemenangan A menang, maka haruslah A yang memasangkan dua titik terakhir. Nah, ini A yang memasangkan dua titik terakhir. Sehingga, oke, lanjut ke halaman berikutnya. Sini sudah terlakukan sebanyak 2K plus 1 atau ganjil giliran. Ya kan? Yang tadi A B berulang-ulang terus sampai A B yang A itu yang terakhir berarti kan sebanyak ganjil giliran 2K plus 1 ya kan ini yang tadi itu kan maka banyaknya titik yang sudah terhubung garis itu sebanyak 2 dikali 2K plus 1 ya kan karena tiap gilirannya itu ada dua titik jadi yang titik yang udah terhubung ya 2 dikali banyak giliran yaitu 2K plus 1. Nah itu cara menjelaskan lewat tulisannya. Kemudian jika tidak ada lagi titik yang bebas dari garis maka haruslah B memasangkan titik-titik yang sudah terhubung dengan titik lain ya kan jadi kalau udah nggak ada dua titik bebas dari garis ya tentunya B akan milih apa namanya dua titik yang sudah terhubung garis gitu. Nah sini oke dibaca lagi jika tidak ada lagi titik yang bebas ya berarti ini titik bebasnya 0 ya tidak ada lagi titik
bebas dari garis, maka haruslah B memasangkan titik-titik yang sudah terhubung dengan titik lainnya, sehingga N sama dengan 4K plus 2, ya kan, karena tidak ada titik bebas lagi, jadi ditambah 0 gitu. Nah, memastikan A menang gitu. Kemudian jika ada satu titik lagi, nah ini kalau tersisa satu titik bebas dari garis, maka B tetap haruslah minimal memasangkan satu titik yang sudah terhubung dengan garis. Nah, di sini ditulis minimal memasangkan satu titik yang sudah terhubung garis, sehingga ketika N sama dengan 4K plus 3 itu memastikan A menang. Nah, di situ ya cara menuliskannya. Oke, di sini terbukti, ya kan. Nah, kemudian untuk yang B memastikan kemenangannya. Nah, di sini saya tulis lagi akan dibuktikan gitu ya. Untuk B menang ketika N sama dengan 4K atau N sama dengan 4K plus 1. Jadi karena kita sudah tahu, ya tulis aja akan dibuktikan bahwa ini. Untuk K elemen bilangan asli. Ya kan, karena kalau non negatif itu 0 itu nggak mungkin ya, karena N lebih dari 2 gitu kan. Nah, dengan cara yang sama, nah sebenarnya tulis aja dengan cara yang sama, dengan poin A gitu, itu udah boleh-boleh aja. Terus haruslah telah terjadi sebanyak 2K atau genap giliran, ya kan, caranya sama kayak tadi, yaitu maka sehingga sampai 2K giliran atau genap giliran. Di sini kan ganjil, ini ganjil, berarti yang sini genap giliran, ya kan. Maka banyaknya titik yang sudah terhubung sebanyak 2 dikali 2K, yaitu 4K. Ini 2 itu banyaknya titik tiap giliran, ini banyaknya giliran, yaitu jadi banyaknya 4K titik yang sudah terhubung. Dengan cara yang sama, nah di sini dengan cara yang sama dapat dipastikan ketika N sama dengan 4K atau 4K plus 1, B akan memenangkannya, terbukti. Nah, sebenarnya tulis dengan cara yang sama karena kita udah menjelaskan lewat poin A gitu, boleh-boleh saja ya, karena kita ya udah jelasin tadi. Nah, di sini kemudian saya memberi contoh permainannya. Nah, di sini kan udah ya giliran B, giliran kedua, sini udah. Kemudian maka giliran A yaitu yang ketiga, ya tentunya A harus memilih minimal satu titik yang udah dipilih, ya kan, yaitu ya ini udah. Kemudian giliran B dapat memastikan kemenangannya, itu dengan menarik titik ini gitu. Nah, B memenangkan ketika N sama dengan 4K. Nah, sebenarnya gambar ini cuma sebagai contoh game yang terjadi. Nah, mungkin itu aja ya penulisan yang cukup untuk menjawab solusi dari soal ini. Nah, kemudian kita lihat nih feedback dari KTM. Di sini mendapat skor 7 dari 7 poin. Nah, kemudian feedbacknya atau umpan baliknya, solusi Anda benar, selamat. Oke. Ya, mungkin sudah ya di sini feedback sudah selesai. Kemudian oke, dengan ini videonya dapat kita selesaikan. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.